Apa dia? Cie, ayo langsung direbutin 2 orang, Cie. Kita baca judul. Baca judul dulu. Kisah. Betul. Karena judul hari ini, Guys, ini guys. judulnya adalah Alkisah. Pada suatu hari terdapat kisah cinta yang satu-satu coba versi masing-masing ya. Oke. Dari gue dulu. Ya. Alkisah. Pada suatu hari terdapat kisah cinta yang menegangkan. Bayo. Itu Oma. Ya. Ini versi gue ya. Ya. Alkisah. Pada suatu hari terdapat kisah cinta yang digoyang-goyang badannya. Yang asik. Sama Apa kalau lu? Saya begini juga Bu. Iya saya dulu Bu ya. Di pikiran saya tadi yang digoyang-goyang ya coba ya. Alkisah pada suatu hari terdapat kisah cinta yang aus Bu di otak saya. Aus malah. Oke, harus gong. Harus dong. Bong. Yang pokoknya yang terakhir itu yang Dua. Gini. Wah, kakak gitu loh. Coba. Agak lu, Nyong, bentar Nyong. Ayo. Sebelum lu ngomong, semalam gue syuting sama dia. Dia berani-beranian jadi orang yang pengen hooker. Berarti kan harus gong banget, Oma. Terus? Udah tiba sekarang. Sekarang nih ya. Ya coba. Coba. Ganteng udah. Ya elah, Oma. Baca puisi. Nih, lahiran jadi nggak? Kerja dulu. Oke. Sabar. Alkisah. Pada suatu hari terdapat kisah cinta yang memalukan. Giliran gua kagak didukung, mana gua tahu kek. Sabar Nyok. Sabar. Harus yang gong. Memalukan bagus. Ya, tapi harus yang gong. Awu nih bisa awu. Coba. Awu. Ayo. Kasih mic-nya dong Marcel. Ayo. Coba kasih mic-nya ke Awu. Dia kaget loh. Coba. Kaget lagi. Yang apa? Ini pasti punchline banget nih. Alkisah. Pada suatu hari terdapat kisah cinta yang mau makan apa hari ini? Anain. Yang mau makan apa? Udah gini, Andi udah pokoknya kalau nanti ada yang nggak masuk lagi, ya kalau si Awu di sebelah gua tapi dia megang gendang. Dia di sini aja, dia megang gendang aja. Udah, masing-masing dia. Iya, lu di sono aja lu Trans 7 nggak gong ya? Iya kan? Iya kan di sana kan? Dia sebenarnya udah mogong. Cuma Iya, gara-gara sudah tunda. Cuma gara-gara kayak kita gitu, Oma. Lu yakin, Nyong? Iya. Nah, ini gong loh, Nyong. Jadi beban sama dia. Iya, gitu. Sabar ya Nyong. Ya, namanya calon bapak ya kan? Udah berapa bulan nih? Ya, alhamdulillah 4 bulan. 4 bulan. Apa? Emang nggak sakit? Sabar. Lahiran muncul di Brownies kan nanti? Insya Allah. Iya kan? Iya, pasti. Iya. Nggak mungkin enggak, ya kan? Kenapa Oma kok nggak mungkin enggak? Apa? Kenapa nggak mungkin enggak? Wah, udah lu lihat dong tangannya nah. Oke. Aman. Ada artinya berarti ya? Ada artinya? Wah, itu panjang deh Sel ceritanya Sel. Lu udah sering ya digini-gini. Apa? Udah sering. Kalau ini kan beda, apa begini-begini banget ya, ngerti nggak? Mandil, oke? Lu udah paham ya, Oma? Paham gua mah. Nomor WA masih lama kan? Apa? Nomor WA masih lama. Nanti lewat Eno aja deh ya. Masa suruh calling? Pokoknya deket talent. Iya boleh, boleh dong, ya kan? Tapi nanti kalau udah gede, nanti kapan-kapan kesini dulu ya kan? Pertama harus di sini, Pertama Nyong. kemari. Iya ke Brownies. Pertama kali nih berarti eksklusif di Brownies harus. Iya, istri sama anaknya aja, Nyongnya nggak usah, udah sering. Iya, Sama anaknya aja. Tanya bapaknya entar. iya, Iya. iya. Jangan Bugi. Sekarang aja. Iya nanti ya, nanti dikabarin ya Nyong ya. Yuk, sekarang tuh. Dipegang lagi. Iya, itu dia. Emang lu ini tipe-tipenya bopak, inyong, Iya. opi ya? Kopi kumis. Kerjaannya begini aja nempel. Iya. Lebih. Waktu itu pernah tuh ya Ari Wibowo nggak lama, cuma 2 kali doang. Yang kayak gini-gini. Itu dari 7 tahun loh, cuma Ari Wibowo doang loh. Ari Wibowo doang, yang kayak gini-gini mulu.
sekalinya wajah baru yang datang, ini lagi ya kan? Ya udah, sekarang kita kedatangan seseorang yang kisah cintanya kira-kira gimana ya? Siapa nih? Kita panggilin dia. Jason. Istri lu kan? Iya. Tak tahu nggak tadi pas waktu pertama kali datang, Bu Ayu kan bengong doang nih. Ayo, iya, Bu, ini istri saya. Hah? Istri lu? Sampai sekarang nanya, Oma, ini beneran bini lu? Enggak beneran kamu, jangan terpaksa sayang. Aku kan terpaksa, kamu sih. Aku ada artikel dulu coba buat Jason. Kita lihat ya. Jason panggil Marcel Widianto Justin Bieber di rumah. Jelah. So ganteng. Coba sel duduk sini, sel duduk sini. Ya. Aduh. Main dangdut. Siapa? Ayo, Ma. Siapa duluan yang minta dipanggil Justin? Enggak, sebenarnya nggak minta Kak. Aku yang manggil dia Justin Bieber karena dia ada fase di mana so ganteng aja. Nggak, biasanya kalau orang gitu kan, orang gini misalnya gini, iya cantik, itu kesel banget, ya kan? Kesel banget. Dia gue panggil Justin Bieber deh kata bininya. Kalau dari kepala sampai kaki, menurut kamu yang menuju ke Justin Bieber yang mana? Nggak ada sih Kak. Nggak ada? Nggak ada. Maksudnya kan Justin Bieber ganteng gitu. Nah dia kan waktu itu so ganteng banget. Justin Bieber, aku kan berusaha untuk tidak, kalau emosi kan biasanya suka, oh jelek lu ini, enggak, aku berusaha manifesting biar. Oh aku ngerti. Kan kalau kalau ngomong-ngomong kebun binatang kan kasar. Iya. Tapi kan lebih gini, lu kupu-kupu. Dasar kamu, ini udah marah banget. Kamu ulet bulu gitu ya. Jadi lebih gemes gitu ya. Iya. Dasar kamu alpaka gitu-gitu. Iya. Kamu baik ya memangnya. Mungkin emang diajarin sama orang tua kamu jadi majikan tuh harus dekat. Istri saya. Tapi gini, kan dipanggil kan Justin Bieber gitu kan, lebih mirip. Kalau lo bini lu dipanggil Pikachu tuh kenapa sih? Oh bukan. Itu Pikachu. Nyetrum. Ya dia marah mulu ya. Emang kata lu bininya Inyong dapat Inyong gimana? Bininya Inyong lagi main Pokemon. Kenapa dia? Iya bener. Pokemonnya. Nyari Pokemon di kebun. Tapi kalau menurut kamu nih ya, Jason ini so gantengnya dia kayak gimana sih contohnya? Ya kan waktu itu pernah ada fase-fase kita berantem lah Kak. Cuma berantemnya bukan karena waktu, cuman ada masa-masa dia genit lah gitu. Jadi aku panggilnya Justin Bieber gitu. Makanya sama ganteng. Dia genit sama siapa? Sama siapa aja lah dia. Ya Allah si paling Ya jahat. mungkin gini, coba diklarifikasi. Sel, apa mungkin dia karena dia ramah atau enggak? Ramah, Oma, saya. Iya kan mungkin karena ramahnya terus orang jadi salah paham. Jadi ya tapi kan itu bisa tidak terjadi kalau dia bisa Menanggapi. Iya gitulah. Karena kan ada suka cewek-cewek suka DM. Cuma dia karena ramah dan baik itu tapi kan suka keterusan gitu. Mohon maaf, saya co-host aja lah ya. Gimana kabarnya Jason? Dari sini dong. Itu kan yang pernah kalian lewati. Iya. Iya, Oma. Nah ini mau kita kulik lagi gitu loh. Masih kurang. Nah, kalau panggilan gede banget loh. Bener aja. Sono bang. Dari kemarin Udah dibilangin celana yang kendoran dikit kata saya lagi. Dibilangin yang kendoran dikit gombrong. Lu ngapain pada cia-cia gila ya? Ini maksudnya setelnya tuh Korea gitu tuh. Iya. Korea. Gimana lu nyubit celana dia? Gimana lu nyubitnya? Nih. Empos. Tapi kalau kalian tuh panggilan sayangnya apa sih? Sayang. Panggil sayang aja. Sayang Oma manggilnya. Sayang. Lu kok semua orang kayaknya sayang deh, Sel? Panggilannya? Kalau semua orang abangku gitu kan. Kalau semua orang. Bener abangku. Gitu. Sekarang udah nggak abangku ya, Udah Sel? nggak abangku lagi. Sayang, terakhir kita mama papa ya sayang ya? Iya di depan anak-anak kan. Iya. Papa. Lu tahu gua nggak sejelasin kanan kiri gimana? Liatin. Ngerti nggak?
Lu nggak boleh gitu. Giliran yang bagus-bagus, lu kagak ada tuh nyamuk, nggak ada. Emang ngapain marah mulu udah. Aneh lo. Apa sih Nyong, lu ikutan aja lu ikutan. No, dia manggil. Omong nu dipanggil. Ya lu ngomong gandeng kan lu. Bilangan sonoan apa? Enggak asal lu tahu ya, dia kalau komersial break kadang dia ngomongin lu, dia Ya kan? Bener. Nih ya. Si Ayu. Kadang-kadang nih gue. Lu mau hajatan lu Kadang-kadang Ayu. nih ya. Kadang-kadang. HP saya getar. Wah Oma nih, saya telepon. Ngapa Oma? Enggak kepencet. Nggak mungkin kepencet ya Nyong ya? Mungkin, pasti ada niat. Direndengin sama dia di tegara. Ulukan molen. Sebel banget gue. Jadi sekarang kita tantang Marcel dan Jason ini main games yuk. Gamesnya adalah jujurlah padaku. Jujurlah padaku, jujurlah padaku. Ada penutup mata ini? Gak ada. Ini nggak buka sini. Beda. Silakan berdiri. Nah, semua barang yang di belakang di bawah. Iya. Emang kayak gitu-gitu Oke, sih. sabar aja dulu. Iya. Gimana Nyong? Sabarnya Nyong? Sabar dulu. Iya. Pokoknya dia sampai 9 bulan pasti baik banget sama gue nih. Iya. Dengerin untuk ini pertanyaan dari Jason untuk Marcel. Ya. Jujur, aku paling nggak bisa lihat kamu. Aku ke Marcel ya? Ya. Gak bisa lihat kamu gak tepatin janji. Oke. Tepatin janji. Contohnya nggak tepatin janji dari Marcel apa sih? Misal kayak aku Jangan deg-degan Sel, tenang aja. Soalnya biasanya bentar lagi keringetan. live banget omanya live. Oh iya. Lu bisa ngeliat sih tangannya di belakang, gue liat tangannya begini. Lu lihat mukanya dong pas. Kita nggak tepatin janji langsung. Sama kayak Nyong ke Oma Kayak begitu. misalnya kan dia bilang aku bentar lagi pulang ya, ternyata subuh baru pulang gitu. Jadi nggak sebentar lagi lama. Padahal Udah di mana sih? Mampir kali, mampir. mampir katanya kamu mampir. Bukan mampir. Mampir. Iya mampir. Iya. Padahal nggak ada acara, nggak ada sinetron ya? Iya selesai. Tapi itu kemana alasannya katanya? Kerja. Kerja, entertain Oma biasa. Nok. Lo nggak denger no kata kameramen, scan aja sore udah pulang. Iya. Sabar harap tenang. Iya, cuma macet kan sekarang kan syutingnya di Bogor, di Sentul gitu. Jauh macet Bayo, ya, traffic. Iya, tapi sekarang udah nggak begitu. Oke. Pulang besok kita. Marcel. Jujur, aku paling sebel kalau kamu. Jujur aku paling sebel kalau kamu kalau lagi marah sama aku terus ngasih quote-quote TikTok di status WhatsApp dan juga di instastory-nya. Contohnya, kalau kita nggak pulang nih, udah pasti itu tertek. Ada tuh quote-quote TikTok. Beginilah nasib seorang istri yang tidak pernah didengar oleh suaminya. Status kedua. Oke. Gimana sih caranya biar bisa keluar dari zona ini? Ini. Iya. Terus Status ketiga. Iya. Udah tuh WhatsAppan sama mama saya di screenshot sama dia. Gitu. Aduh. kamu waktu dapetin Marcel lagi maghrib keluar rumah ya? Lagi maghrib gua tuh. Maghrib pagi. Apa mah? Ya apa Bu Ayu? Lu kalau ngomong begitu secara nggak langsung berarti dia anaknya kolong wewe dong. Mana rambutnya begini Dia lagi. dapet. Lu lihat deh. Gak usah terlalu zoom mas. Bininya cantik bener ya. Alhamdulillah, Om. Iya, ya. Kaget. Oke, udah selesai. Ya udah selesai katanya. Satu lagi. Masih penasaran? Oke, dari Jason ke Marcel ya. Jujur, diam-diam aku pernah. Diam-diam aku pernah. Enggak. Jason ya. Ya maksudnya kepoin IG atau apa terserah bebas. Diam-diam aku pernah melakukan hal yang sama kayak dia juga. Apa nih?
Lalu Enggak, misalnya apa nih? Lakukan hal yang sama. misalnya kan dia pergi, dia suka pergi tapi nggak ngomong. Nah yaudah aku juga pergi tanpa ngomong, jadi dia nyariin gitu. Kirain melakukan hal yang sama pakai rambut keriting, obat Iya, keriting nih ya. netizen maunya keributan aja deh. damai ini udah damai. Marcel, Ya Oma, jujur, aku paling seneng kalau kamu aku paling senang kalau kamu peluk aku ketika aku pulang kerja. gimana dia mau peluk pas pulang bawa matahari? Ya? Itu bener. Bener, Apalagi duduk. Betul. Pasti kamu bilang mandi dulu gitu. Bener. Aku biasa kalau dia pulang kerja, itu bersih-bersih dulu, bau banget, bau selamat siang. Kalau aku bilang. Tapi kan tetap dipeluk, Dia tetap Iya, Bau selamat siang, buat kalian Dia bawa selamat siang. Aku ada Nyong, ya Allah. Sabar pelan-pelan nyong ya sen. Gua aja udah mepet banget ya. Lu udah biarin dia kan jarang-jarang kesini, lu biarin aja. Iya tapi mepet banget dia paha sama paha. Soalnya dikit ngapa sih? Pelan-pelan aja ngomong nyong sonan. Iya. Lu mendingan Inyong di samping lu apa dia di pangku sama lu? Gua tanya. Tuh kata Kopaja. Artikel dulu coba kita lihat artikel ini. Jason ungkap penyebab pisah Ranjang dengan Marcel Widianto hingga bersama lagi. Coba Sabar, netizen. gimana sih? Sabar netizen, sabar Loren, sabar. Jadi gimana sih? Jadi rumah tangga kalian tuh memang katanya sempat ada gonjang-ganjing gitu. Betul. Oke, nah terus akhirnya gimana tuh? Akhirnya berdamai sih Kak, soalnya dulu tuh waktu permasalahan ini aku udah sempat nunggu waktu lah beberapa tahun kayak mau ada berubah atau enggak, sampai akhirnya kemarin aku di tahap yang berani untuk oke, kalau kamu nggak berani, aku berani untuk jalur yang lebih serius gitu, aku ngomong gitu kan. Nagrek. Jalur apa nih? Makanya maksud dan tujuan saya di sini Bukan nagrek dong. Paham lu? Ada Jagorawi, ada Cipali ya. Oke. Ya intinya bisa berdamai lagi karena sebelum aku ngambil ke langkah sana dia udah setuju untuk berubah dari segi pekerjaan, dia lebih tepat waktu, lebih bisa tahu mana prioritasnya dan dia bisa ada waktu untuk sama keluarga juga gitu. Tapi hal apa yang membuat kamu pada saat itu kayaknya gue udah gak mau lagi deh sama dia gitu? Waktu itu karena dia benar-benar ini sih Kak, ya, aku kan Terlaluan biasa gitu. kerja dulu waktu di JKT kan di bawah naungan orang Jepang, jadi biasanya tepat waktu atau aku tuh paling marah kalau misalnya dia yang nggak tepat waktu, terus misalnya dia gini udah janji sama A tiba-tiba ada yang B, dia ambil yang B, yang A dia skip gitu. Nah itu aku paling marah, maksudnya aku nggak boleh kayak gitu karena aku udah biasa hidup profesional. Kalau dia masih mau sama aku, dia harus ngikutin ya sebagaimana profesional di kerjaan. Kau juga kan buat kebaikan. Ya buat kebaikan diri dia sendiri. Tapi bener Sel, soalnya kan ibarat arti obrolan itu kan bisa menjadi masukan buat Marcel, Iya. kan? Dan misalnya kerjaan juga kan kemarin-kemarin lu pernah begitu. Tapi kan sekarang kan ada hikmahnya. Alhamdulillah Oma. Yes. Setelah dari brownies kemarin kan masukan Oma, Aigun, Pak Wendy, Bu Ayu kita ikutin semua. Alhamdulillah sekarang dipercaya lagi ya Loren ya. Dapat kesempatan kedua. Ya, selalu ada kesempatan kalau mau berubah pasti. Iyalah pasti. Nah, cara Marcel Nyong, sono nggak? Ya Cara Marcel. Tadi Satu pertanyaan lupa lagi, satu pertanyaan lupa Tadi lagi. pas tadi lu ngobrol ke sono, gue ngeliatin dia, mata dia ke gue gini. Pengen pakai parfum dia nih, apaan sih? Dia pengen parfum lu katanya. Kencing capung. Terus kalau ya elegan. Tuh, kayaknya elegan katanya. Iya. Cara Marcel untuk memperbaiki semuanya itu gimana Sel? cara perbaikin semuanya ya saya akuin semuanya Oma. Saya Ya. akuin semuanya dan saya buktiin gitu, maksudnya bukan cuma janji-janji aja tapi Ya. buktiin emang benar-benar berubah. Ketika janji sama dia saya udah nggak berani janji, tapi yuk ketika udah ada waktunya yuk kita jalan, ayo jalan gitu. Kalau dulu tuh ya janjiin aja tapi akhirnya nggak tepatin. Terus sekarang kerjaan juga ya puji Tuhan alhamdulillah udah mulai lagi dan tidak pernah telat, skena tidak pernah telat, dan itu syuting pagi banget Oma, jam 5:30 saya udah berangkat dari rumah. Iya, tapi kan pulang jam 5 sore. Lu kok besok pulangnya? Itu yang kemarin-kemarin. Oh, yang Kemarin-kemarin. Karena udah gak begitu, Bu Ayu. Alhamdulillah. Kemarin. Soalnya kan dia kan ngomong jangan pulang malam, ya saya pulang subuh. Pagian dong, pagian. Jangan pulang besok, berarti lusa ya. Saya
selesai syuting kan sore, dia udah selesai sore. Iya, udah sore. Yang penting lawakan-lawakan keliling-keliling mah jangan diambil dulu deh. Pulang-pulang syuting ya. Masih ambil. Lawakan ke rumah-rumah dia masih ambil. Gedor pintu orang lawak bentar. Mau dihibur nggak? Kata Marcel. Manggil. Iya, Marcel, kita kepengen dong ungkapan dari hati seorang Marcel untuk istri ya Chesson ini benar-benar dari hati ya, atau mungkin yang belum pernah Marcel sampaikan. Coba musik metal dulu. Aku pengen bilang sayang. Ininya takut nggak bisa natap dia. Natap lagi. Kayak takut kena gendam gitu Bu Ayu ya. Enggak, maksudnya terima kasih sayang, kamu udah sabar sama aku. Kamu udah mau tetap menerima meskipun banyak sekali aku ngecewain kamu. Dan masih tetap mempertahankan seluruh rumah tangga ini untuk kita dan juga anak-anak kita nanti. Terima kasih ya. Sama-sama ya. Dan untuk adik-adik, ini adalah sebuah cerita dari Beauty and the Beast. Nanti kira-kira gimana ya kelanjutan cintanya? Tetap di Brownies, obrolan manis. Hits. Kenapa Nyong? Apa sih Nyong? Ya apa? Kenapa Nyong? Hanya kita ya. Yuk silakan duduk. Apaan sih? Apa? Iya. Tahu gak ngerti mereka. Ada aja letupannya gue gak ngerti. Kalau saya Ya aja lo gebrakannya. Sekarang kita kedatangan pasangan yang ini ya. Ridwan Ghani dan Aditya Putri. Hey. Iya. Sama istri. Aku kemarin ketemu mereka tahu di acara besar waktu di Sentul. Iya. Oh. Mereka naik panggung di antara 10.000 orang loh. Itu ada sama usaha kamu ya itu ya? Iya. Kita bangun bareng-bareng sama Cinta Quran. Oke. Ini tuh usaha lah, kolaborasi. Kolaborasi ya? Keren. Bisa menginspirasi banyak orang ya? Semoga. Oke, aku ada artikel dulu. Artikelnya apa sih? Silakan. Baca Sel. Aditya Putri sampai doa di Ka'bah agar Ridwan Ghani lepas dari kecanduan main Mobile Legend. Diruqyah, direhab. Jadi cerita gimana sih? Emang suka banget sama Mobile Legend? Sebenarnya suka main game. Oke. Kebetulan yang memang pada saat itu dia terkontrol adalah Mobile Legend. Oke. Gitu. Bukan cuma dia doang yang doa, aku pun doa gitu. Ada rekaman waktu itu aku buat, jadi doa aku uninstall depan sana. Cuman kemarin aku sempat sakit beberapa lama gitu, aku minta izin, Bu, aku kayak harus main deh, Bu, aku gak kuat nih, sakit. Sakit soalnya. Akhirnya main lagi. Main Kan sedikit lah. sakit itu kan emang karena badan tuh drop, maksudnya pikiran juga. Jadi dia emang kayak ngerasa butuh refreshing gitu loh, kayak dia dalam hati aku kalau terapi nggak apa-apa, asal yang kebablasan aja sih gitu. Yang penting tahu waktu. Wah. Ya Jangan kan? pulang subuh intinya. Diam lo, ikut campur aja lo ah. sabar. Kata gue. Makasih loh. Aduh. Sel. Berapa jam dalam sehari sih kalau main game? Tergantung lagi main atau enggak. Kalau lagi nggak main ya bisa nggak main sama sekali. Kalau sekarang ya. Kalau dulu tuh udah pasti jadi tidurnya sampai pagi. Jadi nggak bisa tidur malam lah. Itu tidur pasti di atas jam 11, jam 12 karena teman-temannya biasanya mainnya jam segitu. Itu Nyong, main game. Lu kemarin videoin mak main layangan. Mbak, nih Mbak, bini lu Mbak lagi main layangan aja nih Mbak. Nggak ngurusin lu Mbak. Sama anak kan diumbar aja, kalau saya kagak dijagain. Bini jadi main layangan aja asik. Tapi gue baik gak? Baik banget. Dia dari momen dia
tethering sama gue kasih buat dia main. Oh iya, tethering. Lu lihat mukanya dong, dia kaget pas lu ngomong tethering. Dia nggak ada wifi dia. Jadi gue kasih pinjam aja kalau di sini. Punya kuota Oma berarti dia. Oh, udah. Makanya dia kalau lagi mau main dia numpang di Kopi Bean biar itu main dia. Tapi kelihatannya hari ini kurang deket lagi ya. Iya. Gue udah mepet begini. Udah mepet ya. Mau gue jebol nih kalau sampai dia begini. Katanya Ridwan sampai Inyok. Sabar. Inyok. Katanya, gue jadi nggak fokus ya Nyok. Katanya Ridwan sampai pakai 2 headset. Oh, itu dulu pas main konsol, kalau lagi main PlayStation tuh ada satu ke Discord, satu lagi ke game. Oh, Ya aku nggak paham sih jujur. Yang pasti, Maksudnya jadi 4. aku sering banget Nggak, curhat juga dia nggak denger sih, pantesan ya. Jadi game itu kan ada suara dari gamenya, ada suara buat kita chit chat sama-sama main pakai Discord biasanya. Iya. Itu kita pakai 2 headset. Ya Allah, terus lu udah paling murka dong. Jadi udah satu, Nggak, sabar kok. cuman kadang-kadang sebelnya tuh Kak, kayak misalnya dia dipanggil, tunggu dulu. Nah, dia pas lagi ada break sebelum dia ke next game atau dia tuh suka lupa ngabarin. Jadi kayak gimana? Udah mulai lagi gitu. Udah kayak gitu aku bilang, oke deh, tapi aku lagi mau ngerjain ini. Ya udah, kamu main, kita udah kesepakatan, tapi jangan berisik. Tiba-tiba dia memang nggak berisik Kak, tapi tiba-tiba dia kalah atau nggak tiba-tiba dia apa? Wah, itu nggak gede banget gitu. Jadi aku gitulah. Jadi dia dengan dunianya tuh kadang-kadang ya dulu. Sekarang Tapi, udah membaik. Nyong kalau main dingdong lu gitu juga Nyong. Masa ada orang pakai dingdong pakai headset? Emang masih ada dingdong ya? Masih ada ya? Dulu mah elit tahu kalau main dingdong. Iya, dulu elit main dingdong. Keren gitu. Kata kali, kuno. Ngedumel mulu lu. Ya aja omong, bandingin masa bedingdong. Tapi sekarang posisi kayaknya Oma lebih dekat ke Inyong. Itu emang begitu, Cek. Emang begitu dia. Merosot. Ya, gila. Ya gua Pernah gak sih diam-diam install game lagi? Enggak, ngapain bilang aja minta izin. Kayak kemarin tuh minta izin, Bu aku mainnya, boleh nggak? Kalau boleh install. Yang dia lebih ke memperpanjang izinnya itu sih ya. Oh, tadi izinnya se-game jadi 2 game gitu. Izinnya sehari 2-3 hari deh gitu. Jadi udah konfliknya cuma di game aja gitu ya? Iya Kak, dari awal. Tapi kan tetap di rumah kan? Ini Masya Allah, Nah, kalau ini kan pulangnya kapan? Nih kapan? Beda. Iya. Ya kan setiap orang kan beda-beda. Itu saya main game juga, Oma. Hah? Main game juga sampai subuh. Tapi Di tempat orang. Aku ada artikel lagi, coba buat mereka berdua. Apa sih artikelnya? Silakan. Bak supermarket sosial media Ridwan Ghani isinya dagangan semua. Iya. Gitu ya, emang ya? Ya, gimana tuh? Iya, kalau sekarang kan emang lagi banyakkan konten tuh kerja sama beberapa brand gitu. Jadi ya kayak dagangan aja, lapak yang kemarin baru sama Cinta Quran, terus ada sama Mas Ipo gitu. Ada beberapa lapak yang kita kerja sama bareng untuk ya udah aku sekalian belajar dagang deh gitu. Oke, yang Tapi bisa justru sebenarnya tuh karena kita justru nggak pengen cuma jadi konten kreator yang cuman isinya tuh entertain aja, tapi ngajakin orang ya bisa melakukan sesuatu. Lagi bingung aja. Iya, karena itu kan semuanya tuh ada kebaikannya gitu loh Kak dari hal-hal yang kita tawarin gitu. ya apapun itu intinya adalah pekerjaan yang dilakukan bareng-bareng gitu ya. Iya. Nah ini pakai tim khusus nggak sih kalian kalau buat ngurus endorse? Tapi dia suka nggak tahu apa-apa. Iya, tiba-tiba yang posting istri biasanya. Saya cuma syutingnya aja. Syutingnya aja, jadi lebih ke timelinenya kan ada gitu. Ada tim sih yang bantuin. Yang ngingetin juga gitu ya. Istri kebanyakan. Semuanya. Kebanyakan. Uangnya ke siapa? Iya, ke dia. Ke istri. Iya ya. Makasih loh, sedih banget mukanya pas ditanya uangnya ke siapa udah nggak bisa ngomong. penuh dengan Tapi itu laki-laki bener. Oke, enakan nyari penghasilan dari sosmed atau syuting? Apanya nih gitu, kalau syuting sih tetap menyenangkan, tetap ngangenin. Kalau dari sosmed sama menyenangkannya, tapi cuma lebih sebentar aja biasanya prosesnya, nggak sampai pagi. Ya kan, udah nggak ada syuting sampai pagi tuh, udah nggak ada tahu. Semua udah. Kata gue juga apa Sel,
kata gue. Tapi Kata gue memang- mending bini lu gak usah diundang, gak usah dateng, gak mau. Bayu. Iya kan daripada begini. Benar. Tapi kalau dilihat-lihat kayaknya dari sisi bantal sama Anitya dia. Gue mau udah 7 tahun brownies gue mau begini. Lu ngapain? Lu mau ngapain? Maju-maju banget. Lu mau apa mundur? Maju banget. Kayak adegan yuk. Ceritanya Marcel jadi pengusaha kuliner yang ingin mengendorse artis. Marcel nawarin Ridwan dan juga Aditya buat makan produk buatannya. Datang Ayu dan Inyong jadi pasangan yang juga mau dapat endorse. Marcel bilang kalau mau dapat endorse khusus harus mempromosikan barang yang dijual dengan baik. Marcel kasih kotak berisi mana situ? Di bawah lagi Mas. Belimbing wuluh. Halo. Nanti ada 2 kotak, satu buat Kak Ridwan, satu buat pasangan Inyong sama Oke. Marcel. Oke, lo atur deh. Iya. Turun naik, turun Makan yang naik. penting ya. Iya. Turun naik, turun naik. Gimana sih? Tawarin kan. Lagi kita ke sini, terus Marcel punya dagangan. Yang kecil. Harusnya dia doyan datang ke kita, kan kita ditawar. Hah? Kamera, Ya udah, Kita datang aja. action. kita jemput. Mas Ridwan, apa kabar? Dagang sekarang. Iya. Pas banget ini kita ada produk yang bagus banget Apa tuh? buat kalian berdua. Ini produk khusus untuk suami dan istri. Beneran? Apaan? Nih, kita lihat ya. Wow. Wah. Coklat. Iya. Lu aja kaget. Jadi saya ini punya coklat yang memang kita kan hidup tuh butuh ada yang manis-manisnya. Yeah. Jadi kalau misalkan kamu lagi main game, istri kamu kerengki, kamu kasih coklatnya, dia jadi baik lagi. Jago jualannya, dia tahu loh hobi kamu. Kamu suka coklat? Suka. Jadi ntar aku bantuin promo deh. Iya deh, kamu promo ini gimana kalau menurut kamu kalau misalkan coklat ini biar bisa laris ke kalangan layak Oh iya, umum? buat teman-teman yang emang lagi nyari coklat, yang pengen makan coklat buat ngerayu istrinya, bisa cari di IG-nya Mars. Assalamualaikum. Salam. Bu Ayu, Pak Marcel. tumben bawa kresek. Lakinya. Oh laki. Asik nih. Saya kira mau dagang tadi. Bukan, saya mau Abang bisa aja. Nih saya kesini nih mau nitipin laki saya udah mulai bosen soalnya. Ayu pun tidak mau kalah romantis dengan pasangan suami istri di sebelahnya. Minta di endorse juga. saya juga mau dong. Ayu minta di endorse juga. Bisa nggak nge-endorse kita? Kebetulan laki Ayu biasa nih dia ngejualin endorse-endorsean knalpot ya bang. Terakhir lu ya bang. Inyo nggak pernah marah kalau dikatain Ayu, tapi dia selalu mengecup keningnya. Lu jangan so cakep, nggak mau kecupi, bukan keningnya Ayu Ting Ting. Jidat kambing. Saya juga mau dong. Mereka pun mau menerima endorse. Iya, jadi Bu Ayu sama Mas Monyong, siapa namanya? Nah, Mas Inyong ya. Kamu jangan menghina suami saya ya. Iya. Emang juga monyong-monyong begini. Saya punya produk nih. Apa tuh? Follower kan banyak ya. Ini kita 12. punya belimbing wulu. Ya kan? Ya, ini belimbing Bang, kayu. lu nggak mandi ya? Emang kenapa? Buat kabel badan lu. Ada beli minggu gak ada nyalain. Iya. Coba kalau misalkan kamu endorse, ini belimbing wulu bagaimana coba? Nih, misalnya Oh, oke. Enggak, mereka dulu. Iya, mereka dulu dong, dijawab. coba. Oh, Mas Gani coba. coklat. Mas Gani. Udah kan? Guys, kalau emang lagi pengen nyari coklat buat ngerayu istri, ini enak banget loh. Enak yang banget. buat Marcel, langsung order aja yang banyak ya di Marcel ya. Jangan sampai. Keren, tepuk tangan dong. Aku nggak kalah gitu juga. Ayo, Gong Nyong. Ada beauty. Gong Nyong mesti buker. Giveaway-nya ada beauty-beauty-nya. Harus kocak Nyong. Mana ayo kita bikin. Bang, lu lihat deh, ini enak banget kayaknya nih buah. Kayaknya nih rasanya sama kayak anggur hijau deh bang. Kemarin udah gue coba bang. Ini orderan yang kedua, coba deh. Lu Ayu coba. kasih tahu kalau suaminya bisa langsung makan 3 sekaligus. Itulah kehebatan suaminya. Iya warga, yang bikin suami kita jadi kuat tiap hari selalu makan buah nih. Coba bang buktiin sama warga. Yang nggak ada bijinya ya? Iya nggak ada bijinya anggur hijau bang. Enak banget. Inyong harus profesional. Menyatakan, dan minta tambah lagi. Kenapa? Apa sih bang? Kalau
rasa sih baunya emang kayak anggur hijau. Iya, tapi kalau rasa Bang? Cuman kayak ketek capung. Jangan kemana-mana, tetap di Buanis obrolan manis hits. Sekarang ini kita ke apa sih Gi? Dia senang banget bikin kamu ini. Kita kedatangan ahli tatar sinian deh. Kita Senang apa Oma? Oh iya. Biar ada jarak gitu ya Oma ya. Kedua. sekarang ini kita kedatangan Inyong geser Nyong. Kita kedatangan Inyong, gue udah kesini, gue mau ngambil close up. Kedua biar saya belajar bagaimana. Ini gue disuruh programming sendiri. Oh maaf, ini dari mana? Ini kita kedatangan ahli percintaan yang Aduh, ya. Ya maaf. kita lihat. Ini dia. Apa dia bilang? Paham. Kita langsung, ini dia sonanya. Kagem. Singkat saja, jangan lagi katakan cinta palsumu itu kepadaku karena aku ingin menuntut ilmu untuk membanggakan orang tuaku. Paham? Bisa lucu banget. Kak Gem. Kagem, silakan duduk. Silakan duduk. Harus belajar nih kita sama kakak kelas nih. Iya. Kagem. Ini dari Medan ini. Tanjung Balai. Tanjung Balai. Iya. Naik motor. Jauh Karugen. Paham. Kembali ke sekolah ala Kak Gem. Aku punya tayangan dulu ya. Ini dia. Kak Gem, kenapa sih kepikiran bikin konten pakai seragam SMA gitu? Itu tiba-tiba aja sih Kak. Kayak kepikiran ya kan, ini kan lagi MPLS gitu kan. Jadi buat deh untuk anak sekolah gitu. Sekalian motivasi mereka juga buat kata-kata. Itu tiba-tiba aja ke rumah sepupu, ada baju anak keponakan kan. Pinjam dong gitu, ternyata muat. Tahu FYP muat, walaupun agak sempit lah. Ya. Ternyata dijadiin sama netizen MPLS itu jadi masa pemahaman lingkungan sekolah gitu. Tapi waktu Kak Gem SMA dulu udah kenal cinta-cintaan belum? Cinta-cintaan kayaknya belum deh. Karena enggak, karena cintanya cuma sama orang tua pada saat itu. Paham. Tapi kalau sekarang udah ada dong cinta-cintaan. Udah ada dong. Ada dong. Nah, ini katanya Kak Gem ini bikin konten pakai seragam SMA karena sebel lihat anak SMA udah cinta-cintaan padahal masih sekolah. Iya kan? Iya, bener. Udah cinta-cintaan, galau, ngapain galau mikirin orang yang nggak mikirkan kita. Paham? Nah. Kak Gem, itu tim aku tuh yang paling suka banget sama Kak Gem, sampai teriak-teriak terus tuh. Terus si Gugi tuh dia seneng banget dia ngeliatnya. Enggak gitu. Kalau Kak Gem paham, lo kan paham, enggak gitu. Beda. Iya, dayun. Agak mendayung. Iya, Kak Gem, ini Kak Gem kasih dong kata-kata buat ABG yang suka cinta-cintaan. Padahal harusnya mereka sekolah dulu. Iya. Oke, singkat saja. Kau tidak perlu memikirkan sesuatu yang tidak menjadi masa depanmu. Pikirkan sesuatu yang bisa membuatmu bangga kepada dirimu sendiri. Paham? Tapi ternyata Kak Gem tuh suka galau tahu aslinya. Ya Aku punya Allah, tayangannya. masa sih Kak Gem? Ini. Apa sih yang biasanya bikin Kak Gem tuh galau? Aku jujur ya Kak, gak ada di dunia ini sebenarnya buat aku galau cinta kecuali aku saat rindu sama almarhum. Jujur. Oke. Jadi kalau malam itu kayak OPT aja, keingat gitu.
bahwa di puncaknya sekarang ini rasa syukur ini dia nggak ada gitu. Karena sebenarnya dari kata-kata semua itu sebenarnya motivasi dari dia kan. Karena setiap malam itu kalau pulang kerja tuh selalu ditanyain capek enggak gitu. Jadi sekarang basically aku itu tidur sendiri gitu. Jadi nggak ada yang harus improve aku untuk ngomong apa yang sekarang ada dalam diri aku gitu sih. Itu aja sih OPT. Jadi sebenarnya kata-kata yang Kagem punya ini sekarang ini dari dulunya orang tua Kagem udah sering isi pikiran Kagem dengan kata-kata motivasi ya. Iya benar. Dan itu ya akhirnya bikin Kagem jadi berkembang lagi. Iya, alhamdulillah. Dan lebih kuat lagi. Iya, berkah ini. Tapi Kagem kan selalu ceria. Kagem pernah nangis nggak sih? Nangis pernah dong. Saat itu tadi. Lagi mikirin orang tua. Iya, lagi mikirin orang tua. Sekarang kan Kagem udah dikenal seluruh Indonesia di mana aja. Iya. Ya kan? Amin ya. Tapi beliau nggak ada. Iya itu. Itu yang bikin menjadi penyesalan gitu ya. Iya. Karena saya itu anak tunggal. Jadi saya bekerja memang untuk beliau. Sampai saya nggak mikirin dunia muda saya, masa-masa muda saya tuh nggak kayak anak-anak yang nongkrong, nggak. Saya mikirin pagi harus mandiin dia, buat dia sarapan. Sampai ada beberapa pekerjaan yang harus saya berhentikan kalau membuat waktu saya sama dia nggak bisa ngurus. Jadi saya pernah jualan bakso supaya saya sambil jualan supaya saya bisa ngurus dia gitu. Saya jujur Kak, itu memang saat ini, dan dia selalu nonton ini Brownies pada zaman dulu. Dan dia suka banget sama Kak Ayu Ting Ting. Ya Allah. Dan itu tadilah ucapan itu ya. Saya bilang, nanti Mak, anakmu nanti pasti ada di situ. Tapi sekarang saya di sini dia udah nggak ada. Gitu. Jadi tadi pas ngebayangin Brownies, Kagem ini menjadi salah satu tontonan acara beliau. Dan tapi pas di acara ini Kagem ada, tapi beliau nggak ada. Jadi ngelihat Brownies dari tadi kebayang-kebayang. Makanya kalau Brownies sudah ngontek, saya mau off air capek kayak manapun saya baru pulang dari rantau, saya harus tetap hadir di Brownies. Terima kasih. Kagem, ini katanya Kagem ini sengaja nggak mau pindah ke Jakarta karena ingin selalu dekat dengan makam ibu. Iya, benar Kak. Jadi kalau rindu gitu kan, saya ajak sepupu, saya datang gitu. Dan apapun kadang kalau saya ngerasa sedih kali, saya pasti di situ di makam itu cerita aja gitu. Bahkan keluarga sampai kayak takut kalau saya itu nanti malam-malam kan mikir tiba-tiba ke sana gitu. Tapi tetap dipantau sama keluarga. Kagem berarti di rumah sendirian aja? Sendirian, tapi saat ini kan saya broken home sebenarnya. Ayah juga berpisah. Tapi untuk saat ini ayah saya bawa ke rumah saya. Saya nggak peduli dengan terbesit apa salahnya, karena bagi saya salah-salahnya orang tua harus dibenarkan, dan kalau dia benar harus dimuliakan gitu. Walaupun pada saat itu saya butuh perannya, tapi nggak apa-apalah gitu. Di puncak ini saya tahu sebagai anak saya nggak boleh mikir hal-hal yang nggak baik, karena almarhum bilang kalau nanti sukses jangan pikirin hal-hal yang tidak baik buat orang yang buatkan ke kita gitu. Makanya motivasinya banyak ke dia sih Kak, jujur. Kagem, ini ungkapin isi hatinya Kagem dong buat ibunda tercinta yang Kagem ingin, mungkin Kagem belum pernah sampaikan, tapi di bangku ini, di acara favorit beliau, Kagem bisa ungkapkan sesuatu. Mak rindu kali, sumpah rindu kali. Terima kasih sudah mendidik. Terima kasih sudah menyayangi dengan baik. Terima kasih sudah mengajarkan hal-hal yang bisa sampai di puncak ini. Dan maaf kalau selama ada mama, ada hal yang belum kesampaian. Tapi insya Allah apapun pesan mama selalu dibawa setiap hari sama adik, setiap hari Mak. Gak tahu saya bilangkan ya Kak, gimana sayang saya sama dia, gimana rasa kehilangan saya sebenarnya sama dia, saya nggak tahu Kak. Walaupun sekarang ini sudah kayak gini, saya merasa ada aja yang kurang. Tapi saya tahu kalau saya nggak pernah harus kayak gini tiap hari, enggak. Saya harus terus doa untuk membuat dia bangga walaupun saya nggak ngelihat dia di sana. Makasih Mak. Salah satu impian Mama udah tercapai, anak Mama udah sampai di TV, di Brownies ini dengan tontonan favorit Mama. Cuma mau bilang maaf kalau belum bisa jadi yang sempurna sebagai anak untuk apapun itu.
Kak Gem. Kak Gem semangat terus. Kita terima kasih Kak Gem udah hadir ke sini. Dan ya banyak sekarang yang sayang sama Kak Gem juga. Kak Gem harus terus ngejalanin hidupnya. Dan pasti Mama bangga ngelihat Kak Gem menjadi anak yang berbakti. Kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di Brownies Obrolan Manis Hits. Datang ke Trans TV Festival, konser musiknya Trans TV gratis. Jumpa artis program-program Trans TV. Dimeriahkan artis-artis ternama. Dipandu Rian Ibram dan serbu puluhan kuliner viral. Gas seru-seruan seharian bersama orang tercinta di Trans TV Festival. Sabtu 2 Agustus mulai jam 6:30 pagi. Gratis di Sunburst BSD. Oke, jangan lupa ya tanggal 2 Agustus di Sunburst BSD. Nonton datang ke sana gratis. Terima kasih buat semua bintang tamu, sukses terus, happy terus. Oke, salam buat keluarga ya. Sampai ketemu lagi hanya di Brownies Obrolan Manis Hits. Bye bye.